Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, di sini kami akan menjelaskan tentang budidaya ikan hias cupang. Selamat menyaksikan. Sejarah ikan cupang. Ikan cupang termasuk ikan yang mempunyai sejarah cukup panjang. Pada tahun 1849, Theodor Cantor menerbitkan sebuah artikel tentang ikan petarung yang kemudian dinamainya dengan Macropodus pugna. Pada tahun 1909, Citaterogen menyadari bahwa pendapat Cantor salah dan sebenarnya pugnak adalah spesies yang sebelumnya memang sudah ada di alam. Regan menamai kembali ikan petarung Cantor dengan nama Beta splendens yang dikenal sampai sekarang. Lalu karena tidak ada seleksi alam, maka setelah beberapa generasi, cupang yang diperoleh justru mempunyai sirip, dada dan punggung yang panjang. Ikan ini tidak mempunyai jiwa petarung karena tidak agresif dan tidak dapat bergerak dengan cepat jika dibandingkan dengan cupang bersirip pendek lainnya. Cupang dengan sirip yang panjang ini akhirnya hanya dapat menikmati keindahannya saja. Sebenarnya jenis cupang seperti ini sudah ada sejak orang-orang Eropa dan Amerika datang ke Asia Tenggara pada tahun 1850. Sekitar tahun 1960-an, breeder India berhasil mendapatkan anakan cupang yang mempunyai 2 helai sirip ekor sehingga disebut dengan jenis double tail. Ciri khas dari jenis ini adalah sirip dada yang sangat lebar dan tubuhnya sedikit pendek. Karena ingin menghilangkan ciri-ciri ini, maka mereka menyilangkan cupang double tail dengan jenis sirip tunggal. Tetapi kemudian hasil yang diperoleh justru bermacam-macam bentuk sirip, dada, dan perut. Lalu perlahan-lahan hobi memelihara ikan hias ini mulai melanda dari Eropa dan Amerika. Asia meresponnya dengan melakukan cupang bersirip panjang secara besar-besaran. Sekarang para pehobi di Eropa dan Amerika lebih selektif dalam memilih ikannya supaya karakteristik ikannya tetap terpelihara. Pada tahun 1960, breeder Amerika Warren Young berhasil menyilangkan cupang dengan sirip yang sangat panjang dan dinamainya dengan cupang Libby. Sesuai dengan nama istrinya, ikan ini kemudian dijual ke pehobi di seluruh dunia dan terutama ke peternak di Asia. Jenis inilah yang kemudian berkembang menjadi jenis budidaya ikan cupang. Jadi fungsi budidaya ikan cupang itu ada 6. Yang pertama, memberikan kesejukan saat melihatnya. Yang kedua, membersihkan pikiran dan menetralkan perasaan. Yang ketiga, memberikan inspirasi dan ide. Yang keempat, menambah hobi dan menghasilkan keuntungan. Yang kelima, menambah keindahan ruangan. Dan yang keenam, membantu melestarikan alam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang cara budidaya ikan cupang. Cara budidaya ikan cupang itu ada 2. Yang pertama, memilih indukan ikan cupang, sedangkan yang kedua, pemijahan ikan cupang. Yang pertama, memilih indukan ikan cupang. Untuk memulai budidaya ikan cupang, langkah pertama yang harus disiapkan adalah mendapatkan indukan atau bibit yang berkualitas. Indukan yang baik sebisa mungkin berasal dari keturunan unggul, kondisinya bugar, bebas penyakit, dan cacat bawaan. Simpan indukan jantan dan betina di tempat terpisah sebelum pemijahan dilakukan. Pastikan indukan jantan dan betina sudah masuk dalam fase matang atau siap untuk dikawinkan. Adapun ciri-ciri indukan yang telah menunjukkan sikap kawin adalah sebagai berikut. Yang pertama, berumur setidaknya 4-8 bulan. Yang kedua, bentuk badan panjang. Yang ketiga, siripnya panjang dan warnanya terang. Yang keempat, gerakannya agresif dan lincah. Untuk cupang betina, berumur setidaknya 3-4 bulan. Bentuk badan membulat, bagian perut sedikit buncit, siripnya pendek dan warnanya kusam tidak menarik. Gerakannya lambat. Yang kedua, pemijahan ikan cupang. Setelah indukan jantan dan indukan betina siap untuk memijah, sediakan tempat berupa wadah dari baskom plastik atau akuarium kecil dengan ukuran 20 x 20 cm. Siapkan juga gelas plastik untuk tempat ikan cupang betina. Sediakan juga tumbuhan air seperti kayambang. Dalam 1 kali perkawinan, ikan cupang bisa menghasilkan hingga 1000 butir telur. Telur tersebut akan menetas
dalam waktu 24 jam setelah pembuahan. Berdasarkan pengalaman para pembudidaya, tingkat kematian atau pembenihan ikan cupang cukup tinggi. Dalam satu kali kawin biasanya hanya dapat dipanen 30-50 ikan cupang. Indukan jantan bisa dikawinkan hingga 8 kali dengan interval waktu sekitar 2-3 minggu. Sedangkan indukan betina disarankan hanya dikawinkan untuk 1 kali saja. Bila dipaksakan, pada perkawinan berikutnya akan terjadi penurunan keragaman jenis kelamin, di mana anakan ikan semakin mendominasi kelamin berikutnya. Menjelaskan tentang pembenihan ikan hias. Aneka jenis produk budidaya pembenihan ikan hias dibagi menjadi 7. Yang pertama ada minyak ikan. Minyak ikan adalah minyak yang diperoleh dari hati ataupun bagian-bagian tubuh ikan. Produk tersebut dapat berupa minyak ikan kasar maupun yang diolah keperluan medis, farmasi, ataupun kosmetik. Yang kedua, ada tepung ikan atau bagian-bagian ikan yang minyaknya diambil atau tidak, kemudian dikeringkan dan digiling. Yang ketiga, ada tulang ikan. Tulang ikan adalah tulang ikan yang berasal dari hewan mamalia yang dapat dimanfaatkan dalam bentuk produk intermediate berupa tulang maupun produk lanjutan dalam penggunaannya untuk keperluan medis. Selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat ikan hias cupang. Banyak diketahui manfaat memelihara ikan hias cupang baik di dalam kolam maupun akuarium. Setelah suatu manfaat memelihara ikan hias yang dirasakan setelah menjalani rutinitas kerja yang menggerus tenaga serta pikiran, yaitu menguras tenaga dan keletihan. Lalu kesimpulan dari presentasi kami tentang budidaya ikan cupang yaitu 1. Sangat ramah lingkungan. Maksudnya adalah mudah dirawat dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan di sekitarnya. 2. Selain ramah lingkungan, ikan cupang juga mudah dipelihara. Kita cukup menyediakan akuarium yang tidak perlu besar-besar. Jika tidak ada, ya pakai wadah aja. Bisa pakai itu botol, bisa kaleng maupun baskom ya. Dan yang ketiga, yaitu daya jangkau yang kuat. Ikan cupang bisa bertahan hidup lama walaupun tidak di tempat yang tidak disukainya. Lalu manfaat yang dapat diambil dari memelihara ikan cupang yaitu 1. Terbebas dari penyakit ya, tidak mudah terserang penyakit cupang itu. Dan yang kedua, bisa dijadikan peluang bisnis. Yang ketiga, bisa menghilangkan. Sarannya adalah dalam membudidaya ikan cupang sebaiknya selalu mengecek kualitasnya. Kualitas air, karena kualitas air sangat penting bagi kesehatan ikan cupang tersebut ya. Terima kasih. Hai guys, jangan lupa like and subscribe.